Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Di Tres Narkoba Polda Kepri meringkus oknum Walpri Gubernur Kepri karena diduga terlibat peredaran narkoba. Seorang suami berinisial I diamankan petugas karena nekat membakar kantor Bapeda Riau tempat istrinya bekerja. Selama sebulan terakhir, 4 kapal pembawa PMI ilegal mengalami musibah tenggelam saat menuju Malaysia. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dutari, dan inilah UNews lengkapnya. Di Tres Narkoba Polda Kepri meringkus seorang oknum pengawal pribadi Walpri Gubernur Kepri berinisial ARG karena diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu. Selain ARG, 2 rekannya berinisial M dan DTP juga diamankan bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat 6,7 kg. Pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu tersebut berawal dari penyelidikan oleh Polresta Tanjung Pinang. Tersangka diduga kerap menjemput sabu dari kawasan wisata di Kabupaten Bintan. Awalnya petugas mengamankan tersangka M dengan barang bukti 1 kg sabu. Hasil pengembangan akhirnya petugas meringkus oknum Walpri Gubernur dengan barang bukti 4,7 kg sabu yang disimpan di rumahnya. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Hari Golden Heart mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan penyelidikan yang dilakukan petugas di lapangan terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu. Tersangka ARG yang juga oknum anggota Brimo Polda Kepri tersebut diamankan setelah petugas melakukan pengembangan dari tersangka M. Hari menegaskan kasus peredaran narkoba yang melibatkan oknum personil Polri ini menjadi atensi pimpinan Polda Kepri untuk diusut tuntas dengan ancaman hukuman pidana dan pemecatan dari institusi Polri. Terkait dengan adanya keterlibatan oknum anggota, tentu ini sebuah tindakan yang sangat tercela dan Bapak Kapolda Kepri akan memberikan tindakan setegas-tegasnya, yaitu berupa pemidanaan dan pemecatan. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Hasan, mengatakan penangkapan ARG tidak ada hubungannya dengan Gubernur Kepri, apalagi hal tersebut terjadi di luar aktivitas kedinasan. Hasan menyampaikan Gubernur Kepri sangat mengapresiasi pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus ini dan mendukung polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Gubernur nyatakan beliau memintalah proses hukum ini terus berlanjut dan mendukung pihak keamanan, dalam hal ini untuk Polda Kepri untuk menindaklanjuti proses ini setuntas-tuntasnya. Nah, apalagi kan kita memerangi nih terkait narkoba dan lain-lain. Nah, yang sangat disayangkan oleh Pak Gubernur adalah seharusnya seorang Walpri itu bagaimana dia bisa menjaga kewibawaan kepala daerah. Atas perbuatannya, ketiga tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Kepulauan Riau, Panca Nugraha, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Satuan Tugas Pemberantas Mafia Tanah Kejaksaan Negeri Bintan Kepri sedang menelusuri 2 laporan masyarakat terkait dugaan praktik mafia tanah di wilayah Bintan. Meski baru dibentuk Satuan Tugas Satgas, Kejari ini sudah menerima 3 laporan dugaan praktik mafia tanah. 2 diantaranya sedang ditangani, yakni masalah lahan yang akan digunakan Pemkab Bintan untuk membangun tempat pembuangan akhir TPA di wilayah Tanjung Uban dan Kecamatan Gunung Kijang. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bintan Mustafa mengatakan, Satgas ini dibentuk bertujuan sebagai langkah koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam penegakan hukum khususnya permasalahan lahan. Selain Satgas, Kejari Bintan juga menyediakan sarana pengaduan praktik mafia tanah secara hotline yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
Untuk saat ini yang laporan yang sesuai dengan SOP sudah ada 3. Yang satu yang di Tuban, satu lagi di Gunung Kijang, satu lagi di Berakit. Tanah TPA. Itu sekarang udah proses sudah double bucket sudah berjalan. Tinggal nanti kita ada rapat dari tim untuk langkah selanjutnya. Kalau untuk yang di Gunung Kijang kita sudah melakukan pemanggilan kemarin dari camat yang lama. Nah, untuk yang ini yang Berakit kita masih dalam bentuk laporan belum kita telah. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kembali menggelar sidang atas terdakwa Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum KPK hadirkan mantan Wakil Bupati Bintan dan anggota DPRD Bintan sebagai saksi. Tadi Pak Adi mengatakan bahwa dalam sidang yang digelar Rabu pagi tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan sejumlah saksi. Di antaranya adalah Muhammad Yatir, anggota DPRD Bintan, Rizky Bintani, ajudan Bupati Bintan periode 2016-2019, dan Dalmasri Syam, mantan Wakil Bupati Bintan periode 2016-2019. Selain itu, KPK juga menghadirkan Yulis Helen dan Radif Ananda. Dalam dakwaannya, JPU menyebut Yatir, Dalmasri, dan Yulis Helen sempat menerima sejumlah uang dari pengaturan barang kena cukai di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan di masa Apri Sujadi dan Muhammad Saleh. JPU menyebut Yatir menerima sejumlah 2 miliar, Dalmasri 100 juta, dan Yulis Helen 4,8 juta rupiah. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sempat menunda sidang kedua terdakwa lantaran Ketua Majelis Hakim Rizka Widiana sedang melakukan dinas di luar daerah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Seorang suami berinisial I diamankan petugas karena nekat membakar kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau, tempat istrinya bekerja. Pelaku marah lantaran merasa dibohongi sang istri yang izin bekerja di hari libur, namun pelaku tidak menemukannya di kantor tersebut. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priyabudi mengatakan, motif tersangka membakar kantor Bapeda karena kesal dengan sang istri yang dianggap berbohong. Pelaku merupakan suami salah seorang ASN di kantor tersebut. Awalnya istri pelaku izin bekerja ke kantor di hari libur. Karena merasa curiga, pelaku kemudian mendatangi kantor Bapeda Riau sambil membawa bensin dan senjata tajam. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam tersebut kepada penjaga keamanan yang berusaha menghadangnya. Karena tidak menemukan sang istri, pelaku kesal dan akhirnya membakar sofa serta merusak kaca di lantai 2 gedung tersebut. Tim gabungan dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru langsung meringkus pelaku di kediamannya di Jalan Sutomo, Pekanbaru. Saat ini pelaku telah diamankan petugas untuk diperiksa lebih lanjut. Tim UTV mengabarkan. Pemirsa, konser musik yang menghadirkan penyanyi Triswaka, Nabila Maharani, dan Zidan di Taman Anggur Kukulu, Kabupaten Subang dihadiri ribuan penggemar. Video konser tersebut viral di media sosial lantaran menimbulkan kerumunan masyarakat tanpa menerapkan protokol kesehatan. Video konser musik ini viral di media sosial lantaran dihadiri ribuan penggemar tanpa menerapkan protokol kesehatan. Terlihat dalam video tersebut, kerumunan masyarakat tanpa menggunakan masker saat menyaksikan konser tersebut. Konser ini pun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Lantaran di tengah melonjaknya kasus COVID-19, konser tersebut justru dapat memicu penambahan kasus COVID-19. Oleh karena itu, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Subang menjatuhkan sanksi kepada pihak penyelenggara berupa penutupan tempat wisata Taman Anggur Kukulu selama 3 hari, mulai 1 Februari hingga 3 Februari mendatang. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Subang juga menghimbau pengelola tempat wisata dan tempat hiburan untuk membatasi jumlah kunjungan guna mencegah kerumunan masyarakat karena lonjakan kasus COVID-19 sedang meningkat beberapa hari terakhir. Muhammad Wahyu mengabarkan.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI, Dwika Cahya Setiawan, kunjungi kantor Ulasan Network di Jalan DI Panjaitan Kilometer 7, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu pagi. Dan Lantamal 4 Tanjung Pinang beserta rombongan datang sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat tersebut disambut baik oleh Ulasan Network. Ia juga sempat melihat proses produksi berita di kantor Ulasan Network, baik ulasan.co maupun Ulasan TV. Dwika mengatakan, kunjungannya kali ini untuk mengenal lebih jauh tentang tata cara kerja di media massa, sekaligus bersilaturahmi dengan para pimpinan maupun kru Ulasan Network. Menurutnya dengan adanya sinergitas Lantamal 4 dengan Ulasan Network dapat memberikan informasi yang baik dan akurat kepada masyarakat khususnya tentang kinerja TNI Angkatan Laut. Mantan Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut ini mencontohkan terkait informasi tentang penerimaan atau rekrutmen personil TNI Angkatan Laut, baik Taruna, Bintara maupun Tamtama, sehingga TNI Angkatan Laut mendapatkan putra dan putri terbaik dari Kepulauan Riau. Terima kasih sebelumnya, kami sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini terkait dengan keinginan Lantamal untuk bekerjasama dengan para mitra-mitra ataupun kawan-kawan dari media. Khususnya kami mengajak media untuk membantu kita juga mengenalkan Lantamal. Harapan kami masyarakat khususnya Kepulauan Riau ini jangan sampai tidak mengenal Angkatan Laut dalam Lantamal. Oleh sebabnya kami mohon bantuan untuk mempublikasikan semua terkait dengan kegiatan-kegiatan supaya masyarakat lebih banyak mengenal Angkatan Laut melalui Lantamal, dan kita juga menyampaikan bahwa kami ada di Kepri ini untuk masyarakat Kepri itu sendiri, sehingga manfaatkanlah kami oleh masyarakat dengan apa yang kami miliki, tugas-tugas kami, fasilitas kami, sarana kami untuk masyarakat juga. Di akhir kunjungan dan Lantamal sempat memberikan cindramata kepada pimpinan Ulasan Network. Selanjutnya dan Lantamal melanjutkan kunjungan ke sejumlah media televisi yang ada di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Selama sebulan terakhir ini, 4 kapal pembawa pekerja migran Indonesia melalui jalur ilegal mengalami musibah tenggelam di perairan saat menuju Malaysia. Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) melalui jalur ilegal dari Kepulauan Riau menuju Malaysia masih saja terjadi. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, terdapat 4 kapal alami musibah tenggelam di perairan saat menuju Malaysia. Humas BP2MI Kepulauan Riau, Irfan menjelaskan, kejadian tenggelamnya kapal pembawa PMI tersebut menyebabkan puluhan korban jiwa. Kendati demikian, BP2MI mengapresiasi kinerja para aparat penegak hukum yang bekerja sama dalam penanganan PMI ilegal ke negeri jiran. Hingga 31 Januari, setidaknya telah ada ratusan orang yang diselamatkan dan diserahkan pihak kepolisian kepada BP2MI. Ratusan orang tersebut diduga merupakan calon PMI yang akan berangkat melalui jalur ilegal di sejumlah wilayah Kepri. Kalau yang diketahui kecelakaan ada 4 ya. Korban jiwanya? Korban jiwa kalau yang totalnya lebih kurang sudah mungkin 30-an. Yang meninggal? Total dari 4 kecelakaan itu sudah 40-an, 30-an. Selama 1 bulan ini? Selama 1 bulan. Jadi kalau yang paling banyak yang peristiwa heboh itu yang tanggal 15 Desember. Nah, yang dari Tanjung Uban. untuk kalau yang peristiwa baru ini Bang? Kini BP2MI telah memulangkan sebagian besar warga yang diamankan tersebut. BP2MI beserta pihak kepolisian akan terus memperketat pintu-pintu pengiriman calon PMI secara ilegal ke Malaysia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aris Faryandi menyatakan, persediaan minyak goreng di Kepri aman. Pihaknya juga masih terus mensosialisasikan kebijakan harga minyak goreng sesuai klasifikasi. Aris Faryandi menegaskan,
pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten kota di Kepri untuk mensosialisasikan penyesuaian harga minyak goreng terbaru yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni kemasan premium, sederhana, dan minyak goreng curah. Ia menuturkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang penetapan harga eceran tertinggi head minyak goreng sawit untuk kemasan premium harganya Rp14.000 per liter. Sementara untuk jenis kemasan sederhana harganya Rp13.500 per liter dan minyak goreng curah Rp11.500 per liter. Kalau semalam saya coba cek tes cash di lapangan yang harga Rp14.000 itu sudah banyak. Jadi pertama untuk di Kepri insya Allah stok ada. Artinya kalau kita lihat di pasar-pasar, di minimarket, di swalayan, di retail, di pasar tradisional ada stok ada. Semua daerah stok ada. Itu mudah-mudahan jangan ada paling baik kan. Kita tunggu masyarakat, semuanya jangan ada yang paling baik. Nah untuk yang harga tinggal melakukan penyesuaian. Makanya ini kawan-kawan dari kabupaten kota masih gerak lagi nih, untuk melihat kondisi hari ini. Tapi untuk semalam insya Allah aman. Anissa, pedagang di Tanjung Pinang, mengatakan penurunan harga minyak goreng ini akan berdampak positif bagi daya beli masyarakat, mengingat kondisi perekonomian saat ini sedang sulit. Kayak kami lah, model kami kan penjual ya, udah makanan gitu ya kan. Dengan ada penurunan minyak atau naiknya itu kan sangat berdampak sebenarnya kan. Bagi orang lain, apalagi ibu rumah tangga juga, apalagi kami yang penjual ini kan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syaputra, UTV mengabarkan. Pemirsa, pergantian seragam baru Satpam mendapat berbagai komentar dari netizen. Netizen menyebut warna seragam baru Satpam mirip dengan seragam polisi India. Seragam baru Satpam resmi diperkenalkan dalam upacara HUT ke-41 Satpam tahun 2022 di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu tadi. Seragam baru Satpam yang resmi diperkenalkan tersebut yaitu baju berwarna krim dan celana berwarna coklat tua. Pergantian seragam baru Satpam tersebut mendapat komentar dari netizen. Netizen menyebut warna seragam baru Satpam tersebut mirip dengan seragam polisi India. Komentar ini pun ramai di jagat maya hingga tagar polisi India menjadi trending topik di Twitter. Netizen juga membandingkan foto seragam baru Satpam tersebut dengan sejumlah gambar seragam polisi India. Perubahan warna seragam Satpam dari coklat muda menjadi krim bertujuan untuk menghilangkan kebingungan di masyarakat, sebab seragam sebelumnya dinilai mirip dengan seragam Polri. Usai upacara peringatan HUT ke-41 Satpam tahun 2022, Kapolri mengatakan Satpam memiliki peran penting dalam membantu tugas kepolisian. Selamat hari ulang tahun Satpam yang ke-41 dan kita harapkan ke depan sinergitas dan kemudian dukungan dari rekan-rekan Satpam dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian terbatas betul-betul terus bisa ditingkatkan dan dioptimalkan. Kapolri menambahkan saat ini jumlah Satpam di seluruh Indonesia lebih dari 1 juta. Diharapkan dapat berkontribusi dan membantu kepolisian dalam menjaga stabilitas Kamtibmas khususnya pencegahan potensi kejahatan di wilayah tugas masing-masing. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Gunung Semeru semburkan awan panas guguran sejauh 5 km pada Selasa kemarin. BPBD Lumajang mengingatkan warga agar waspada atas cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir, yang dapat memicu angin kencang, banjir hingga awan panas guguran susulan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali menghembuskan awan panas guguran ke arah tenggara dan selatan gunung atau mengarah ke Besuk Kobokan. Walaupun tertutup kabut, namun material awan panas guguran terekam oleh kamera pemantau milik relawan.
Hasil pengamatan pos pantau gunung api Semeru di Gunung Saur merekam adanya getaran awan panas hingga 25 mm selama 1319 detik atau hampir setengah jam, dengan jarak luncur mencapai 5 km. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan selama 6 jam terakhir, mulai pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, terjadi 16 kali letusan Gunung Semeru dan 24 kali tremor harmonik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang memastikan tidak ada laporan yang terdampak atas awan panas guguran tersebut karena radius 5 km merupakan zona merah atau rawan bencana 1. Saat ini status Gunung Api Semeru di level 3 atau siaga. Untuk itu dampak nihil, yang jelas pada saat seperti itu masyarakat sudah kita himbau bahwa jauhi aliran sungai, apalagi masyarakat yang masih berada di sepanjang bantaran sungai menghindar dulu apalagi yang beraktivitas di tambang. BPBD Lumajang menghimbau masyarakat tidak panik dan terus waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi di Lumajang dan sekitarnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Polda Kalimantan Tengah menggelar simulasi patroli jarak jauh PJJ untuk meningkatkan kemampuan personil dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Simulasi PJJ ini digelar di halaman markas Samapta Polda Kalteng di Kota Palangkaraya dengan melibatkan satuan kerja personil gabungan dari Ditreskrimum Ditsamapta dan Satbrimob Polda Kalimantan Tengah. Simulasi tersebut adalah pelatihan kesiapsiagaan personil di masing-masing satuan kerja untuk meningkatkan kemampuan patroli jarak jauh dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtipmas di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nanang Afianto menjelaskan, jika pelatihan yang dilaksanakan secara singkat tersebut bertujuan membentuk anggota Polri yang profesional dan dapat diandalkan menjaga Harkamtipmas, meskipun jumlah anggota Polri belum ideal. Karena kegiatan ini tidak hanya sekedar latihan, tapi nanti ada aplikasinya. Rekan-rekan akan melaksanakan kegiatan patroli jarak jauh Harkamtipmas di seluruh wilayah Polda Kalimantan Tengah. Kita tahu ada satwil yang ada di wilayah Kalteng, sudah ada personilnya. Tapi kita tahu bahwa jumlah dari antara DSPP dengan real masih belum cukup untuk memenuhi antara perbandingan Polri dengan masyarakat yang ideal. Pada peragaan simulasi yang digelar 31 Januari kemarin, digambarkan sebuah peristiwa konflik yang seolah-olah terjadi di tengah masyarakat dan upaya anggota Polri melakukan penyelesaian masalah, mulai dari negosiasi penanganan konflik, penyelamatan korban, sampai penyidikan di lokasi konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.